Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat selalu. Ketemu lagi dengan Ibu Tria. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal uji kompetensi. Ini adalah part keempat. Yang sebelumnya ada beberapa video penting yang tidak kalah menarik. Jadi bagi teman-teman yang tidak ingin ketinggalan informasi penting mengenai keperawatan, diantaranya untuk persiapan ujian kompetensi, jangan lupa subscribe, like, and share video dari Ibu Tria. Ya, semoga apa yang Ibu Tria sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, kali ini di part 4 kita akan membahas soal-soal yang terkait dengan keperawatan jiwa. Ya, ada cukup banyak soal yang akan kita bahas. Mari kita simak satu persatu. Tapi jangan lupa kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Soal kasus yang pertama, seorang laki-laki usia 23 tahun dibawa ke UGD 1 hari yang lalu karena minum obat nyamuk seperempat gelas. Keluarga mengatakan bahwa pasien baru saja di DO dari sekolahnya. Riwayat psikososial, pasien mengatakan bahwa dirinya tidak berharga dan tidak memiliki masa depan. Apakah prioritas tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Kalau kita analisa, ini berarti pasiennya ada percobaan bunuh diri ya 1 hari yang lalu. Kira-kira apa yang harus kita prioritaskan? Jawabannya adalah B ya. Kalau A tidak mungkin ya, masa pengkajian lagi, kan ini sudah 1 hari di rumah sakit. Jadi melindungi pasien dari bahaya percobaan bunuh diri lebih lanjut. Ini dia rasionalnya. Kalau jawabannya A, bahwa pengkajian itu dilakukan untuk menentukan tahap bunuh diri klien dan untuk menentukan intervensi yang tepat. Ini tentu dilakukan di awal ketika klien masuk ke rumah sakit. Sedangkan ini pasiennya sudah hari kedua ya. Tentu sudah tidak melalui pengkajian lagi. Yang B lebih tepat ya. Karena tindakan ini dilakukan pada klien dengan percobaan bunuh diri sebelumnya. Di dalam kasus sudah nampak dan kelihatan ya, pasiennya punya riwayat ingin bunuh diri dengan meminum obat nyamuk seperempat gelas. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang perawat laki-laki berusia 21 tahun di ruang kegawat daruratan jiwa mempersiapkan peralatan konvulsator, spatel, bengkok, kom, selimut, jeli, restrain, perlengkapan vital sign, kasa, NaCl, jeli dan alat emergensi, oksigen dan suction. Pertanyaannya, apakah tindakan terapi keperawatan yang akan dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah B ya, terapi elektrokonvulsi. Sudah nampak itu ya di kasus. Jadi perawatnya mempersiapkan peralatan konvulsator. Apa itu? Kita lihat di rasional. Ini dia ya. Jadi konvulsator itu adalah terapi dengan menggunakan aliran listrik dengan konvulsator untuk mengubah neurokimia otak ya. Makanya dipersiapkan berbagai macam peralatan ya. Ada spatel itu ya. Ada jelly dan lain sebagainya. Itu semuanya digunakan untuk memberikan terapi konvulsator. Seorang laki-laki usia 18 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan sering mendengar suara bunyi-bunyian dan teriakan. Pasien tahu kalau dirinya mengalami halusinasi dan ingin menghindar karena merasa terganggu. Perawat ruangan akan melakukan intervensi mengontrol halusinasi dengan pendekatan komunikasi. Apakah strategi pelaksanaan SP2 pasien pada kasus tersebut? Ya, yang ditanyakan nih SP2, berarti teman-teman harus hafal nih SP1-nya ngapain dulu, SP2-nya ngapain, SP3-nya ngapain gitu ya. Dan seterusnya.
Oke, kalau Anda menjawab program terapi obat, tepatkah itu? Betul sekali ya, SP2 adalah yang A. Ya, jadi Anda menjelaskan tentang pentingnya medikasi dan prinsip 7 benar obat untuk mengontrol halusinasi. Kalau yang SP1, iya, menghardik halusinasi, yaitu melatih klien mengontrol dengan melawan halusinasinya. Lalu kalau yang ketiga adalah yang D, ya, bercakap-cakap dengan orang lain, ya. Jadi melatih klien mengalihkan halusinasinya ini dengan berbincang-bincang dengan orang lain, gitu ya. Kalau yang SP4 adalah yang C, ya, lakukan aktivitas yang terjadwal. Misalnya mendiskusikan dan menyusun jadwal kegiatan bersama perawat, gitu ya, klien dan perawat, untuk membantu mengalihkan halusinasinya, ya. Lalu yang terakhir adalah latih pasien mengontrol halusinasinya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, ya. SP2 itu yang A. Ini dia, ya. Jadi kalau yang tentang obat itu penjelasan tentang pentingnya medikasi dan prinsip 7 benar obat itu SP2. Yang SP1 yaitu melatih klien mengontrol dengan melawan halusinasinya dengan cara menghardik, ya, dan seterusnya. Kemudian kita bahas soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dibawa oleh keluarga ke rumah sakit jiwa dengan alasan pasien membakar kulit dan melukai dirinya dengan silet di rumah. Hasil pengkajian saat ini, pasien masih nampak mondar-mandir, gelisah, mata melotot. Tujuan jangka pendek dari intervensi keperawatan yang diberikan oleh perawat adalah melakukan terapi somatik dengan mencegah pasien melakukan aktivitas yang dapat menciderai dirinya. Pertanyaannya, apakah intervensi keperawatan yang sesuai pada kasus tersebut? Ya, jawabannya adalah A, ya, pindahkan benda yang membahayakan klien, ya. Kenapa? Ini dia rasionalnya. Jadi memindahkan benda-benda yang membahayakan klien itu merupakan tindakan utama pada klien dengan percobaan bunuh diri, yang di samping klien harus juga mendapatkan pengawasan yang ekstra ketat, ya. Untuk rasional yang lain teman-teman bisa baca sendiri. Seorang laki-laki berusia 47 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan bicara kacau, mengomel tanpa sebab dan sering berjalan mondar-mandir. Ketika dikaji, klien mengatakan mendengar suara-suara yang selalu mengejek bahwa ia jelek. Perawat merencanakan melakukan terapi keperawatan. Apakah terapi modalitas yang dapat diberikan pada kasus tersebut? A. TAK sosialisasi, B. TAK stimulasi sensori, C. TAK stimulasi persepsi PK, D. TAK stimulasi persepsi HDR, atau E. TAK stimulasi persepsi halusinasi. Iya, karena sudah bisa kita tebak ya dari kasusnya, ini pasiennya mengalami halusinasi, maka terapi modalitas yang paling tepat yaitu E, ya, TAK stimulasi persepsi halusinasi. Ini dia, ya. Jadi kalau yang E itu untuk terapi modalitas klien dengan halusinasi. Dilihat dari kasusnya sudah nampak itu, ya, dia seolah-olah mendengar orang mengejeknya padahal nggak ada seorang pun yang berbicara di sekitarnya. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Seorang laki-laki usia 40 tahun dirawat di RSJ dengan keluhan sering marah dan merusak barang-barang yang ada di sekitarnya.
Telah dirumuskan intervensi untuk mengatasinya dengan terapi aktivitas kelompok mengenal perilaku kekerasan yang biasa dilakukan. Apakah prioritas implementasi keperawatan pada kasus tersebut? Jawabannya adalah A. Fisik, B. Sosial, C. Spiritual, D. Mengetahui penyebab, E. Mematuhi konsumsi obat. Jawabannya adalah A, ya, fisik. Kenapa? TAK sesi kedua untuk mencegah perilaku kekerasan klien dengan melakukan kegiatan fisik. Ya. Ini dia. Kalau yang sesi 3 itu mencegah perilaku kekerasan dengan cara interaksi sosial asertif. Kalau yang keempat, mencegah perilaku kekerasan dengan pendekatan spiritual. Kalau satu dengan mengenal perilaku kekerasan yang biasa dilakukan. Atau mencegah perilaku kekerasan dengan kepatuhan obat. Jadi jawabannya adalah A. TAK sesi 2. Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan diagnosa keperawatan isolasi sosial. Intervensi keperawatan meningkatkan harga diri, meningkatkan keterampilan sosial anak, dan membantu memfasilitasi tugas pada tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Apakah bentuk terapi keperawatan pada kasus tersebut? A. Bermain, B. Individu, C. Kelompok, D. Lingkungan, E. Lingkungan. Ini ada jawaban yang tersedia sama ini ya. Berarti kita singkirkan saja ini ya. Nah, berarti keduanya salah nih. Jawabannya adalah dengan C ya, yang kelompok. Kenapa yang kelompok? Kita lihat rasionalnya. C. Dilakukan pada kelompok yang memiliki masalah atau keadaan yang sama dengan tujuan sesama anggota dapat saling mendukung ya. Jadi dengan keterampilan sosial tadi ya, anak akan mengenal satu sama lain ya. Sudah Bu Tria bold tadi di kasus ya, sosial berarti dilakukan bersama kelompok. Jawabannya adalah C. Kasus berikutnya, seorang perempuan usia 30 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan tidak bersemangat, sering dimarahi atasan karena hasil kerja tidak maksimal meskipun telah mengerjakan tugasnya dengan baik. Acuh terhadap penampilan, pasien jadi bahan ejekan di tempat kerjanya. Pertanyaannya, manakah konsep diri yang sesuai pada kasus tersebut? A. Peran, B. Ideal diri, C. Harga diri, D. Identitas diri, E. Gambaran diri. Yang mana teman-teman? A ya, ini peran. Kenapa? Kenapa yang A? Itu merupakan posisi atau fungsi individu dalam masyarakat atau kelompok sosial sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, jadi dia tidak bermain peran yang baik lagi ya. Akhirnya dia tidak semangat dalam bekerja karena sering dimarahi oleh atasan ya. Terus dia juga mendapatkan ejekan dari teman-teman kerjanya. Pada akhirnya dia akan acuh terhadap penampilannya. Jadi manakah konsep diri yang sesuai? Adalah A. Peran. Ini dia ya. Jadi jawabannya A. Posisi atau fungsi individu dalam masyarakat atau kelompok sosial sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Seorang perempuan berusia 42 tahun ketika berada di UGD berteriak histeris karena kehilangan suaminya yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.
Perempuan tersebut secara berulang berucap, "Saya tidak percaya ini terjadi." Apa tahap fase kehilangan pada kasus di atas? Iya, betul, denial ya, denial. Apa itu denial? Jadi reaksi terhadap kehilangan berupa penolakan atau tidak menerima atau tidak percaya. Ya, saya tidak percaya ini terjadi. Oke. Kalau marah, yaitu reaksi kehilangan dengan menunjukkan perasaan marah pada diri sendiri atau kepada orang lain. Kalau depresi biasanya sikapnya dia akan menarik diri, tidak mau bicara dengan orang lain, putus asa. Kalau penerimaan, sudah menerima kenyataan yang terjadi, ya. Tawar menawar. Kalau tawar menawar ini biasanya ada kata-kata seandainya, gitu ya. Seandainya suami saya masih hidup, gitu ya. Seandainya suami saya di rumah saja, pasti tidak akan kecelakaan. Itu tawar menawar. Jadi jawabannya adalah denial, ya, karena di sini ada kata-kata tidak percaya. Nah, ini dia ya. Jawabannya adalah B. Reaksi terhadap kehilangan berupa penolakan, tidak menerima atau tidak percaya. Namanya adalah denial. Seorang perempuan usia 29 tahun masuk di rumah sakit jiwa diantar oleh keluarganya karena menyendiri dalam kamar sejak 1 minggu yang lalu. Ketika perawat melakukan wawancara, didapatkan perilaku pasien tidak berespon walaupun sudah diberikan stimulus atau rangsangan yang kuat. Pertanyaannya, manakah efek yang sesuai dengan kasus tersebut? Inappropriate, ambivalent, tumpul, datar, atau labil? Jawabannya adalah tumpul. Penurunan kemampuan ekspresi emosi, biasanya tatapannya kosong, ya, suaranya monoton, ya, gerakan tubuhnya sangat kurang, gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, ini dia rasionalnya. Jadi tumpul itu adalah penurunan kemampuan ekspresi emosi, tatapan kosong, irama suaranya monoton, gerakan tubuhnya sangat kurang, gitu ya. Kalau inappropriate, ekspresi emosi yang tidak sesuai dengan suasana yang dihayati. Ya, ambivalent, keadaan perasaan berbeda yang terjadi secara bersamaan. Kalau datar, hilangnya kemampuan ekspresi emosi, ya. Ini lebih berat lagi dari efek tumpul. Kalau labil, perubahan irama perasaan yang cepat-cepat dan tiba-tiba, ya, tiba-tiba berubah, itu labil. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seorang perempuan usia 37 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan depresi. Pasien sedang hamil trimester pertama dan khawatir karena sebelumnya telah 3 kali mengalami keguguran. Hasil pengkajian saat ini pasien sulit tidur dan mudah terbangun pada malam hari. Kontak matanya kurang, tidak fokus dan gelisah. Apa tujuan intervensi keperawatan yang sesuai pada kasus tersebut? Jawabannya adalah D, ya. Kita harus menurunkan tingkat kecemasan, ya. Jadi ini ada rasa khawatir karena memang sebelumnya punya riwayat keguguran, gitu ya. Ansietas. Jadi tujuannya adalah menurunkan tingkat kecemasan. Ini dia rasionalnya. Ya, betul ya. Jawabannya adalah D, karena di kasus pasiennya sudah kelihatan tanda-tanda ansietas, ya. Jadi kita tentunya tujuannya adalah untuk menurunkan ansietasnya atau kecemasannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usia 20 tahun masuk ke rumah sakit jiwa diantar oleh orang tuanya karena mengamuk dan bicara sendiri.
Hasil pengkajian didapatkan pasien mengalami gangguan proses pikir ditandai dengan pembicaraan pasien tidak nyambung antar kalimat satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya, apakah masalah utama pada kasus tersebut? Jawabannya adalah kalau blocking itu pembicaraannya terhenti tiba-tiba tanpa gangguan eksternal, kemudian dia melanjutkan kembali. Kalau tangan sial, pembicaraannya berbelit-belit tapi tidak sampai ke tujuan, ya muter aja gitu ya. Kalau perseverasi, berulang-ulang menceritakan suatu ide, tema secara berlebihan, hiperbola ya. Tapi ceritanya dia ulang-ulang terus. Kalau sirkumstansial, jadi dia berbicara itu untuk menurunkan atau memperbaiki gejala sebagai respon dari kecemasannya. Kalau kehilangan asosiasi, ya, berbicaranya tidak ada kaitan satu dengan yang lainnya. Kalimatnya itu tidak nyambung satu dengan yang lainnya. Jadi, iya. Ini di sini ada kata asosiasi itu kan sambung ya, menyambung. Jadi sudah jelas di kasus sudah saya bold itu tidak nyambung. Jadi jawabannya adalah E. Jadi ini ya teman-teman rasional untuk masing-masing jawaban. Tadi yang A blocking itu bicaranya terhenti tiba-tiba gitu ya. Kalau yang kehilangan asosiasi ya, jadi pembicaranya tidak ada hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Kemudian yang B, C, D silahkan Anda baca sendiri ya, Anda cermati barangkali ada kasus yang mengarah ke ya A, B, C atau D ya. Jadi dirubah lagi itu deskripsi kasusnya ya. Kalau yang ada di kasus sekarang itu mengarah ke E. Kasus berikutnya, seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di ruang perawatan rumah sakit jiwa dengan diagnosis gangguan konsep diri, harga diri rendah. Tujuan intervensi keperawatan adalah memperluas kesadaran diri. Perawat menerapkan prinsip keperawatan dengan membina hubungan terbuka dan saling percaya. Ada BHSP. Pertanyaannya, apakah intervensi keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Identifikasi kekuatan ego pasien. Sudah tidak perlu lagi ya, karena ini pasiennya sudah dirawat. Ini biasanya di awal-awal ya pertemuan. Nanti kalau di akhir evaluasi ya. B. Tawarkan penerimaan tanpa syarat. Iya, ini adalah salah satu teknik komunikasi ya. Perawat menerima klien dengan respect, tanpa menilai ya, tanpa mengadili ya, tanpa mengadili secara positif maupun negatif. Kemudian klien ini akan merasa dihargai tanpa syarat ya. Biasanya inilah yang dibutuhkan oleh pasien dengan harga diri rendah. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa tidak C? Mulai dengan meyakinkan identitas pasien. Ini adalah pada fase prainteraksi ya, di awal-awal ya. Kenapa tidak D? Ya ini juga benar sih, tapi kan mengarahnya bukan ke ansietas ya, ini harga diri rendah. Kenapa juga tidak E? Dekati pasien dengan cara tidak menuntut diterima. Oke. Ini juga sebenarnya bisa dilakukan ya, cuman yang paling tepat adalah B ya. Orang dengan HDR itu harus ditawarkan namun tanpa ada syarat apapun. Ini dia rasionalnya ya, jawabannya B.
Itu merupakan salah satu teknik komunikasi ya. Perawat menerima klien dengan respect tanpa menilai, mengadili secara positif atau negatif ya. Jadi nanti kliennya akan merasa dihargai tanpa syarat. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Seorang laki-laki berusia 23 tahun diantar keluarga ke poliklinik rumah sakit jiwa. Hasil wawancara, pasien dimarahi oleh dosennya karena beberapa kali terlambat. Dan setelah dosennya pergi, dia membanting buku catatannya. Pasien sering membanting barang-barang di rumah jika marah pada orang lain. Pertanyaannya, apakah mekanisme pertahanan ego pada kasus tersebut? A. Denial, B. Proyeksi, C. Reaction, D. Kompensasi, E. Displacement. Ya, kalau dari artinya sendiri E ya, jawabannya E. Jadi E itu mengarahkan dorongan ataupun dia mengalihkan kemarahan ya yang tidak sesuai ke objek yang lain atau ke orang ya, orang lain gitu ya. Kadang secara sembunyi-sembunyi gitu ya, tidak di depan mata orang yang dibencinya gitu ya, atau di depan orang-orang yang dia tidak sukai gitu. Mengalihkan. Jawabannya adalah E. Kenapa tidak denial? Kalau denial itu menghindari ya, menghindari rasa sakitnya ketika dia dimarahi. Kalau proyeksi itu menyalahkan orang lain ya, menyalahkan orang lain. Bukan saya ini, harusnya orang itu yang dimarahi, misalnya seperti itu. Reaction Jadi kalau reaction itu mengubah dorongan yang tidak dapat diterima menjadi kebalikannya, dapat diterima gitu ya. Kompensasi menutupi kelemahan dengan menonjolkan sifat yang baik ya. Tapi ini yang paling tepat adalah jawabannya di displacement ya, dengan mengalihkan ke orang lain, benda lain di belakang orang yang atau sesuatu yang dia tidak sukai. Jadi ini ya, jawabannya adalah E. Displacement adalah mengarahkan dorongan-dorongan atau kemarahan yang tidak sesuai pada sejumlah orang atau objek sehingga dorongan aslinya terselubung atau tersembunyi. Jadi dia marahnya, membantingnya itu pada benda-benda lain gitu ya, atau ke orang lain yang bukan menjadi sasaran kemarahannya gitu ya. Harusnya dia marahnya kan dengan dosennya gitu, tapi dia justru marahnya dengan orang lain gitu, atau membanting benda-benda yang dia ingin banting gitu ya karena kemarahannya. Kita lanjut yuk ke soal berikutnya. Seorang laki-laki umur 70 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan bicara kacau dan tidak jelas. Dari hasil wawancara, pasien sering pusing dan mengeluh sakit kepala, tidurnya sering terbangun pada malam hari, lupa terhadap peristiwa yang baru terjadi, dan sering meninggalkan benda-benda yang dipakainya di sembarang tempat. Hasil pengkajian tekanan darah 160/100, frekuensi nadi 80 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Apa penyebab gangguan kognitif pada kasus tersebut? Jawabannya adalah D ya, proses degenerasi ya, karena pasiennya usianya sudah 70 tahun, lansia ya. Tumor otak misalnya ya, di kasus tidak tergambar sama sekali, nggak ada gambaran CT scan juga gitu kan. Trauma kepala di kasus juga tidak ada gambaran pasca trauma. Jadi yang paling benar adalah jawabannya D ya, proses degeneratif atau degenerasi. Nah ini dia rasionalnya ya, proses degeneratif yaitu penurunan ataupun kemunduran keadaan secara fisika dan kimia dalam sel jaringan atau organ yang umumnya disebabkan oleh penuaan ya. Kita lihat di kasus tadi, pasiennya usianya 70 tahun ya, sudah lansia.
Maka jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 29 tahun diantar oleh keluarganya ke poliklinik rumah sakit jiwa. Keluhannya tidak bersemangat dan merasa hidupnya tidak berarti. Keluarga pasien mengatakan hal ini terjadi setelah pasien mengetahui bahwa dirinya mengalami gagal ginjal. Sejak itu pasien menjadi pendiam, malas makan, dan penampilannya tidak rapi. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Jawabannya adalah D, ya, ketidakmampuan melakukan ADL, ya, karena dia jadi pendiam, malas makan, penampilannya tidak rapi, artinya dia tidak mau lagi merawat diri. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ini dia rasionalnya, ya, jawabannya adalah D. Itu perubahan status kesehatan dapat mengurangi motivasi ataupun kemampuan untuk melakukan ADL, aktivitas dasar latihan, ya. Jadi termasuk tadi, ya, makan, berpakaian, merapikan ataupun merawat diri, termasuk ini, ya, perawatan diri, ya, mandi, menyisir, sikat gigi, dan lain sebagainya. Kita lanjut yuk ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usia 38 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan alasan selalu berteriak dan mata melotot selama 1 minggu. Di rumah sakit pasien mondar-mandir. Pada saat pengkajian perawat mengatakan bahwa Anda tampak tegang hari ini. Apakah teknik komunikasi yang digunakan perawat pada kasus tersebut? Klarifikasi, menawarkan diri kah, memberikan kesempatan, memfokuskan, atau menyatakan hasil observasi? Iya, jawabannya E, sudah jelas dari kata-kata tampak, ya. Anda tampak tegang hari ini, berarti itu adalah pernyataan hasil observasi. Ini, ya, menyampaikan apa yang telah diamati perawat dari pesan verbal dan non-verbal klien. Betul, jawabannya E. Soal berikutnya, seorang perempuan usia 35 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan stres. Pasien telah menikah 6 tahun, belum dikaruniai anak. Pasien merasa kesepian, sulit tidur, sering terbangun. Saat interaksi pasien tidak menatap mata perawat. Menjawab pertanyaan dengan seadanya, pembicaraan berfokus tentang suaminya, ekspresinya gelisah, dan meremas-remas tangannya. Pertanyaannya, apakah tujuan utama intervensi keperawatan pada kasus tersebut di atas? Jawabannya adalah A, ya, menghilangkan stresor. Karena memang masalah psikososial pasien awalnya karena adanya keluhan stres, ya. Dan berarti ada pemicunya, ada stresornya. Dengan menghilangkan stresor ini tentu dapat menurunkan stres yang dikeluhkan. Ini dia rasionalnya A. Hilangnya stresor dapat menurunkan gejala stres yang muncul. Ya. Untuk rasional jawaban yang lain silahkan teman-teman bisa baca sendiri. Kasus berikutnya, seorang pasien perempuan berusia 30 tahun masuk rumah sakit jiwa dengan keluhan mengamuk di rumah. Pada saat pengkajian, pasien mengatakan sering mendengar suara-suara yang menghinanya, hampir sama dengan kasus tadi yang sebelumnya. Pasien sangat benci dengan suara tersebut. Apakah pengkajian lanjutan pada pasien tersebut? Isi halusinasi, waktu terjadinya halusinasi, perasaan klien bila berhalusinasi, upaya yang dilakukan jika berhalusinasi, atau waktu dan frekuensi terjadinya halusinasi. Jawabannya adalah E, ya, waktu dan frekuensi terjadinya halusinasi. Yaitu dilakukan untuk menentukan intervensi khusus, ya, pada waktu terjadinya halusinasi.
dan menghindari situasi yang menyebabkan munculnya halusinasi lagi ya. Oke, itu jawabannya adalah E ya. Waktunya kapan, frekuensinya berapa kali terjadi halusinasi. Nah, ini dia jawabannya tadi E ya. Waktu dan frekuensi terjadinya halusinasi itu dilakukan ya, jadi dikaji adalah untuk menentukan intervensi khusus pada waktu terjadinya halusinasi. Kita akan tahu kapan terjadinya halusinasi, jadi pada saat itu kita bisa berikan implementasi yang sudah kita siapkan ya, dan menghindari situasi yang menyebabkan munculnya halusinasi. Soal berikutnya, seorang laki-laki usia 37 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan merasa kesepian, ditolak oleh orang lain dan tidak mempunyai teman sehingga lebih senang menyendiri. Hasil pengkajian saat ini, pasien menunjukkan perilaku menyendiri, menunduk, kontak mata kurang, dan pada saat tidur posisi pasien seperti pistol, melengkung ya. Apakah intervensi keperawatan utama pada kasus tersebut? Jawabannya saya berikan langsung B ya, membantu mengenal manfaat berhubungan dengan orang lain. Kenapa? Karena tindakan ini untuk klien-klien yang mengalami isolasi sosial ya, akan membantu klien dia bisa berinteraksi dengan orang lain ya. Karena ini sudah jelas saya bold di sini, tidak mempunyai teman, maka kita bantu mengenal manfaat hubungan dengan orang lain supaya dia tidak mengisolir atau mengisolasi diri gitu ya. Ya, dengan cara tadi ya, berinteraksi dengan orang lain. Jadi ini rasionalnya teman-teman, jawabannya adalah B, tindakan untuk isolasi sosial, yaitu membantu klien memanfaatkan berinteraksi dengan orang lain. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Seorang laki-laki usia 32 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan alasan suka menyendiri di rumah selama 1 minggu. Ada riwayat ibu meninggal 3 bulan yang lalu. Pada saat pengkajian ditemukan pasien nampak mondar-mandir, tegang, penampilan yang tidak rapi, pembicaranya cepat, gagap, kadang ketakutan dan sedih. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama kasus di atas? Jawabannya adalah B ya, berduka disfungsional. Kenapa B? Kita lihat yuk. Jadi ini teman-teman ya, tadi jawabannya adalah berduka disfungsional. Yang seperti apakah itu? Ya, jadi respon emosi terhadap kehilangan secara aktual maupun potensial yang diekspresikan secara berlebihan. Jadi dia sampai mengurung diri 3 bulan tadi ya. Jadi itu terlalu melebih-lebihkan. Maka jawabannya adalah B. Nah, kita lanjut yuk ke pertanyaan berikutnya. Seorang laki-laki usia 17 tahun dibawa ke poli rumah sakit jiwa dengan alasan di rumah gelisah, kadang murung. Keluarga mengatakan kejadian ini terjadi 1 minggu yang lalu saat tidak naik kelas ya, tidak naik ke kelas 2. Pada saat pengkajian, klien mengatakan bahwa teman dan gurunya berpikir bahwa dia bodoh dan tidak berguna. Keluarga mengatakan padahal di sekolah dia aktif dalam kelas dan selalu menjadi juara kelas. Apa distorsi kognisi yang dialami klien tersebut? Jawabannya adalah over generalisasi ya. Karena klien ini mengatakan bahwa teman dan gurunya ya, jadi digeneralkan ya, berpikir bahwa dia bodoh dan tidak berguna ya, menyamaratakan. Jawabannya adalah C ya, over generalisasi. Ini dia ya.
Di overgeneralisasi itu adalah menyimpulkan secara berlebihan, membesar-besarkan tentang suatu hal kejadian tunggal. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Seorang perempuan usia 46 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan alasan selalu menyendiri dan pendiam selama 2 minggu. Pada saat pengajian, klien mengatakan lebih suka menyendiri dan tidak mau bergaul. Perawat berkata, saya akan menemani ibu selama 10 menit. Mungkin ada yang disampaikan kepada saya. Apa teknik komunikasi yang digunakan pada kasus tersebut? Jawabannya adalah A, ya, menawarkan diri. Saya akan menemani ibu selama 10 menit. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada saya. Jadi jawabannya adalah A, ya, menawarkan diri. Ini ya, jadi menawarkan diri itu adalah menyediakan diri Anda tanpa respon bersyarat atau respon yang diharapkan. Untuk rasional yang lainnya Anda bisa baca sendiri ya, silahkan. Seorang perempuan usia 38 tahun dibawa oleh keluarga ke RSJ karena mengamuk dan marah-marah 3 hari yang lalu. Saat ini masih sering mondar-mandir, marah, ekspresi wajah tegang, dan perilaku tidak bisa diarahkan. Perawat merencanakan untuk mengikat pasien. Pertanyaannya, apakah tujuan utama tindakan tersebut? Yaitu jawabannya C, ya, mencegah cedera fisik. Kenapa tidak A? Kalau A hanya untuk membatasi mobilitas klien. Kalau B itu adalah tindakan untuk membatasi rangsangan eksternal dan internal yang menyebabkan perilaku kekerasan. Kalau yang C, upaya pembatasan mobilitas klien dengan perilaku kekerasan dengan tujuan utama mencegah klien mencederai diri, orang lain, dan lingkungannya. Ini ya teman-teman ya, silahkan dibaca sendiri rasionalnya kenapa jawabannya C, tidak A, tidak B, tidak D, juga tidak E. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Soal berikutnya, seorang laki-laki berusia 28 tahun dirawat di RSJ sejak 3 minggu yang lalu karena mengamuk dan marah karena ditolak bekerja di perusahaan yang didamba-dambakannya. Saat ini masih sering marah-marah, ekspresi wajahnya tegang, dan perilaku terkadang tidak bisa diarahkan. Perawat merencanakan tindakan isolasi. Apakah kontraindikasi tindakan tersebut? Jawabannya adalah C, ya, pasien dengan riwayat bunuh diri. Kenapa? Klien dengan riwayat bunuh diri perlu pengawasan ketat sehingga tidak dibiarkan untuk sendiri seperti saat dilakukan isolasi ataupun seklusi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seorang perempuan berusia 27 tahun dirawat di ruang perawatan RSJ. Hasil pengkajian, pasien mampu untuk mandi dengan benar, dapat menyisir rambut dengan baik, makan dan minum secara teratur, serta BAB dan BAK di tempat yang benar. Perawat memberikan pujian atas keberhasilan yang telah diraih. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah C, ya, nilai perawatan diri pasien telah baik. Kita lihat rasionalnya di halaman berikutnya. Ini ya,
Kenapa? Jawabannya C. Ternyata evaluasi dan reinforcement penting dilakukan saat klien mampu melakukan tugas atau tindakan yang telah disepakati. Jadi tadi nampaknya klien bisa melakukan hal-hal secara mandiri. Seorang laki-laki berusia 33 tahun dibawa keluarganya ke poli jiwa karena 3 hari terakhir menyendiri dan mengatakan dirinya adalah seorang kepala dirjen di Kementerian Kesehatan. Penampilan pasien tampak rambut acak-acakan, rambut tidak disisir, dan pakaiannya tidak rapi. Perawat lalu melakukan pengkajian dengan mengidentifikasi tanda dan gejala yang dialami oleh pasien. Pertanyaannya, apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah E ya, bantu orientasi realita pasien. Ini dia rasionalnya. Jadi jawabannya E, yaitu melatih klien untuk berorientasi terhadap nama, waktu, dan tempat atau lingkungan. SP1. Ya, tindakan pertama yang biasanya dilakukan setelah mengidentifikasi waham. Jadi pasiennya ini mengalami waham kebesaran ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 38 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan bicara kacau dan tidak jelas. Dari hasil wawancara, pasien sering pusing dan mengeluh sakit kepala. Tidurnya sering terbangun pada malam hari, lupa terhadap peristiwa yang baru terjadi. Rencana akan diberikan pengobatan medis. Perawat melaksanakan perannya dengan memberikan argumentasi kepada dokter untuk tidak diberikan tindakan medis yang akan merugikan pasiennya. Pertanyaannya, apakah peran perawat pada kasus tersebut? Jawabannya langsung saja ya, yaitu C, ya, pembela. Jadi perawatnya karena tadi dia berargumen kepada dokter untuk tidak memberikan tindakan medis yang akan merugikan pasiennya. Jadi jawabannya adalah C. Ini dia ya, jadi si perawat ini tadi dia berargumentasi, tujuannya adalah untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak klien. Jadi jawabannya adalah C. Nah, untuk rasional yang lain silahkan bisa baca sendiri. Kasus berikutnya, seorang laki-laki berusia 35 tahun dibawa keluarganya ke puskesmas. Menurut keluarganya, pasien susah tidur, kadang tersenyum sendiri, dan pendiam sekali. Pada saat pengkajian, keluarga mengatakan kalau pasien malas keluar rumah karena kadang diejek dan di lingkungan sekitarnya itu tidak mendukung. Perawat mengadakan perencanaan kerjasama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan yang ada di puskesmas dan masyarakat. Pertanyaannya, apakah peran perawat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah B ya, pembaharu. Kalau yang A, pemberi asuhan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui proses keperawatan. Kalau pembaharu, mengadakan perencanaan, kerjasama, kemudian melakukan perubahan secara sistematis, terarah, sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. Lalu kalau konsultan, perawat sebagai tempat konsultasi, bukan ya? Itu kan sudah jelas ya, ada perencanaan, kerjasama. Jadi jawabannya adalah B. Nah ini dia ya, kenapa B? Ya tadi memang perawatnya dia mengadakan perencanaan, kerjasama gitu kan. Ada perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan kesehatan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Seorang perempuan usia 29 tahun masuk di rumah sakit jiwa diantar oleh keluarganya karena menyendiri di dalam kamar sejak 1 minggu yang lalu. Ketika perawat melakukan wawancara, didapatkan perilaku pasien tidak berespon walaupun sudah diberikan stimulus atau rangsangan yang sangat kuat. Perawat berencana melakukan tindakan mandiri keperawatan. Apa fungsi perawat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah independen. Ya, independen itu fungsi mandiri yang tidak tergantung pada tenaga kesehatan lain, termasuk dalam pengambilan keputusan. Ya, ini dia rasional untuk masing-masing jawabannya. Silahkan dibaca, dicermati mulai dari A sampai dengan E. Soal berikutnya, seorang pasien perempuan usia 16 tahun sudah 1 minggu dirawat di RSJ Bangkit. Karena sulit diajak komunikasi, diam dan tidak melakukan kegiatan apapun sehari-hari. Hal ini terjadi setelah gagal dalam lomba menari. Saat ini pasien merasa tidak berdaya, tidak mampu melakukan apa-apa, bodoh, tidak seperti kakaknya, seperti yang selalu orang tuanya bilang. Ya, jadi dia semacam kecewa ya. Dia selalu dikata-katakan bodoh, dikata-katai bodoh oleh orang tuanya. Lalu pertanyaannya, apa intervensi utama pada kasus tersebut? Jawabannya adalah A ya, gali kemampuan dan aspek positif pasien. Ya, kenapa tidak memberikan tips cara meningkatkan harga diri saja? Yang B, kalau peningkatan harga diri itu diawali dengan mengidentifikasi kemampuan positif klien. Ya. Oke, ini dia rasionalnya. Jadi ini rasionalnya untuk masing-masing jawaban. Kenapa jawabannya A ya? Ini dilakukan untuk meningkatkan harga diri klien dengan melatih kemampuan positif yang masih dimiliki. Lalu untuk yang lainnya silahkan teman-teman bisa baca sendiri ya. Dicermati, barangkali nanti ada pola kasus yang berbeda ya, soalnya yang berbeda, mirip-mirip tapi arahnya beda. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir teman-teman. Ini dia. Seorang lansia usia 70 tahun sering lupa dengan petugas yang sering mengunjunginya. Lupa hari, jam, dan tanggal. Kalau ditanya tentang dirinya, yang diingat hanya saat usianya 30 tahun. Kadang-kadang marah dengan petugas. Apa masalah keperawatan pada kasus tersebut? Jawabannya adalah betul sekali. A ya, gangguan proses pikir. Kalau perilaku kekerasan tidak mungkin ya, karena nggak ada data-data yang mengarah ke sana. Gangguan paham pun juga nggak ada. Orientasi realita mungkin gitu ya. Risiko jatuh ini mungkin terjadi tapi tidak dijabarkan di dalam kasus. Jadi ini rasionalnya teman-teman. Kenapa jawabannya A, gangguan proses pikir. Oke, tadi di kasus sudah jelas ya, arahnya adalah ke proses berpikir ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Gangguan pada proses berpikir itu meliputi proses pertimbangan, pemahaman, serta ingatan ya, ingatan ataupun penalaran. Kalau tadi di kasus itu kliennya lupa ya. Lupa dan terjadi disorientasi. Tapi disertai juga ada marah ya, tapi datanya tidak lebih banyak dari kehilangan ataupun gangguan proses berpikir. Jadi kita tetapkan jawabannya adalah A ya, karena kasusnya lebih mengarah ke proses berpikir. Alhamdulillah teman-teman, ini sudah kita sampai di slide terakhir ya. Dan ini dia referensi yang selalu Bu Triana gunakan untuk membahas soal-soal uji kompetensi. Ya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, and share supaya teman-teman yang membutuhkan informasi tentang uji kompetensi ya, mereka juga mendapatkan kesempatan untuk
belajar ya. Semoga teman-teman dalam menghadapi ujian kompetensi nanti dimudahkan dan bisa lulus sesuai dengan harapan ya, lulus kompeten. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya dari Bu Triana mohon maaf. Bu Triana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.